Untuk tahun ini ada yang baru seperti apa yang dikatakan sama Mbak Ayu adalah Trik Academy yang akan kita mulai launching sejak tahun ini sebenarnya, sejak dari Januari 2023 ini. Ini berbentuk manusia, menggambarkan sumber daya manusia itu sebagai objek utama di dalam Trik Academy. T agak miring seperti ini bermakna bahwa kita harus selalu memiliki tujuan. Untuk menggapai tujuan itu kita harus selalu berkembang ke arah atas. Kemudian di sini juga ada logo kepala yang menggambarkan kecerdasan yang berkelanjutan atau sustainable. Mungkin ada penyebutan warna lain, tapi saya sebutnya biru muda dan biru tua. Nah, ini menggambarkan harapan dan kedalaman dari sebuah pengetahuan. Untuk tahun 2023 ini, di awal tahun Trik Academy mulai berjalan, ini harapannya adalah Trik Academy ini menjadi lembaga pelatihan yang memberikan kualitas dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Harapan yang kedua yaitu untuk klien kita jika ingin memiliki atau mengembangkan sumber daya manusianya bisa memilih opsi di Trik Academy yang menjadi bagian dari PT Trivos International Sertifikasi ya Mbak Ayu ya. Di situ mungkin salah satunya ada pelatihan ahli K3 umum. Nah, di situ teman-teman di industri kehutanan itu tentunya membutuhkan pengetahuan-pengetahuan atau kompetensi di bidang K3 tentunya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, bekerja dengan aman, mengurangi penyakit akibat kerja. Nah, seperti itu Mbak Ayu. Kemudian yang ketiga menjadi tempat berkembangnya teman-teman Trik yang memiliki minat dan keinginan di bidang pelatihan. Kita berkolaborasi dengan berbagai institusi mungkin ya nanti ya ke depannya, dari pemerintahan, dari BUMN, kemudian perusahaan tentunya dengan klien, misalnya ingin in-house training, dengan para tenaga ahli dan para trainer yang mungkin memiliki kompetensi di bidang apa yang Trik Academy miliki, itu sangat terbuka sekali untuk kita berkolaborasi. Beberapa minggu lagi kita ada pelatihan ahli K3 umum. Nah, ini sudah mulai banyak yang mendaftar Mbak, baik dari umum maupun dari klien kita di industri kayu. Kemudian yang berikutnya kita ada calonnya adalah pelatihan ganis kembali atau bimbingan teknis dan uji kompetensi ganis pengelolaan hutan. Kemudian yang berikutnya ada pelatihan yang mungkin baru di tempat kita, itu adalah karbon. Nah, karbon ini basicnya 14064 seri 1. Nah, ini nanti untuk organisasi, untuk perusahaan, bagaimana perhitungan karbon accounting ya Mbak ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagi perusahaan-perusahaan di luar sana jika ingin menyalurkan atau memberikan pelatihan kepada staf-stafnya untuk bagaimana pengenalan terhadap carbon accounting 14064 seri 1 dan bagaimana cara menghitungnya. Nanti ada workshopnya juga untuk menghitung carbon accountingnya di perusahaan masing-masing. Ini adalah dua gambar keluarga yang ingin membeli furniture yang tampak serupa. Apa kalian tahu perbedaan dari kedua gambar ini? Ya, satu-satunya perbedaan adalah pada logo ini. Keduanya berada di toko yang serupa, dirakit dan diproses dengan cara yang serupa, pengangkutan dilakukan dengan sistem yang serupa, namun pada proses pengelolaannya ternyata ada banyak perbedaan. Kayu pada gambar sebelah kiri berasal dari penebangan liar yang dampaknya dapat merusak lingkungan. Sementara pada gambar sebelah kanan adalah kayu yang diambil dari hutan yang jelas legalitasnya, sehingga lebih terjamin asal-usulnya. Hal inilah yang dijamin oleh logo berwarna hijau tadi, yaitu logo V-Legal. Jadi, barang yang awalnya kita pikir serupa, sebenarnya memberikan dampak yang berbeda bagi lingkungan dan hutan kita. Ayo mulai cari tahu, cari asal-usul furniture yang kamu beli. Untuk lebih jelasnya, klik silk.debhut.go.id dan timberindonesia.org. Bagaimana sertifikat legalitas kayu dan dokumen V-Legal diperoleh? Untuk bisa mengirimkan produk berbahan kayu ke luar negeri, eksportir memerlukan sertifikat legalitas kayu dan dokumen V-Legal yang diterbitkan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. Dokumen ini merupakan dokumen pelengkap
dalam membuat pemberitahuan ekspor barang di kantor pabean. Untuk mendapatkannya, kamu perlu bekerja sama dengan lembaga verifikasi legalitas kayu. Pilih yang memiliki pengalaman dan tanggung jawab yang tinggi. Lembaga verifikasi legalitas kayu yang berpengalaman akan memahami kebutuhan kita dengan cepat dan tepat. Jadi, tidak perlu waktu lama dan berbelit-belit dalam proses penerbitannya. Tropical Rainforest International Certification menjawab kebutuhan Anda. Sumber Rezeki Pinus adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor furniture. Furniture yang kami hasilkan antara lain meja, kursi, terus kemudian ada wardrobe, ada bed, ada meja kantor, kitchen cabinet. Untuk bahan bakunya saat ini kami baru memiliki satu supplier kayu, kebetulan juga sudah ber-SLK. Terus kemudian kami produksi untuk bahan setengah jadinya di gudang kami. Terus kemudian nanti ada proses finishing sampai kemudian packing dan diekspor. Saat ini kami hanya memiliki satu customer di UK. SVLK itu saya tahu tujuannya baik, jadi supaya kayu-kayu yang digunakan untuk produk furniture itu bisa diketahui asalnya dari mana, dan juga untuk mencegah illegal logging yang saya tahu, ya kemudian juga untuk menghasilkan produk-produk yang lestari. Pada dasarnya kita mau berjalan perusahaannya juga dengan baik, mengikuti peraturan-peraturan. Jadi, dan kebetulan ini memang diharuskan, ya kita mau nggak mau juga harus mengikuti peraturan. Ketika saya mengikuti meeting yang diadakan Asmindo, waktu itu satu materi diisi oleh TRIK. Terus sebelumnya kan saya sudah mempelajari mengenai lembaga-lembaga sertifikasi apa aja. Kemudian ketika saya tahu TRIK, terus presentasi dari Mas Hendy waktu itu juga cukup menarik. Apalagi yang paling utama sebenarnya kembali ke masalah harga juga sih. Ya kita putuskan untuk menggunakan TRIK. Mengurus SVLK sebenarnya tidak sulit, tapi memang dibutuhkan ketelatenan karena ada 4 prinsip setahu saya yang harus dilakukan. Salah satunya itu tadi perizinan, terus kemudian dokumen-dokumen kayu, terus kemudian pemasaran, dan terakhir adalah mengenai ketenagakerjaan. Sekarang kami sudah mendapat sertifikat SVLK dengan TRIK sebagai lembaga sertifikasinya. Ya, terima kasih kepada WWF sudah membantu kita dengan memberikan grant sehingga kami bisa mendapatkan SVLK. Terus kemudian juga untuk pengusaha-pengusaha lain di bidang furniture, semoga ini bisa menjadi pemicu bagi perusahaan-perusahaan lain juga untuk mendapatkan SVLK sehingga kita bisa mewujudkan hutan yang lestari. Terima kasih kepada TRIK dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan sehingga kami bisa mendapatkan sertifikat SVLK dengan cepat dan tidak banyak kesulitan. Kerajinan radio kayu dari Kabupaten Cianjur terpilih sebagai salah satu souvenir resmi atau official merchandise KTT G20. Helmi Suwana Permana Hadi merupakan sosok pengrajin radio kayu souvenir tersebut. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Smesco telah memilih 20 produk UMKM untuk souvenir resmi KTT G20. Dari 15 desain yang diajukan Helmi, pihak Smesco telah memilih 4 model radio kayu untuk diproduksi sebagai souvenir. 4 model tersebut yakni model Cipanas, Joglo, Gede Pangrango, dan Wijaya Kusuma.
Hingga kini, Helmi telah menyelesaikan pembuatan 120 buah radio kayu berbagai model guna memenuhi pesanan awal. Harapannya, pesanan dapat terus bertambah hingga hari pelaksanaannya nanti. Helmi juga tengah mempersiapkan stok produk untuk dipamerkan di ajang pertemuan para pemimpin dunia tersebut. Wooden Radio Vintage Return merupakan radio bergaya vintage namun dengan fitur kekinian. Sehingga fungsinya bukan hanya sebagai radio, namun juga pemutar musik melalui perangkat USB. Tak hanya itu, beberapa model telah dilengkapi dengan Bluetooth. Radio kayu ini juga dapat dijadikan sebagai home decor. Untuk menjaga kualitas, bahan kayu yang digunakan berasal dari jenis kayu jati dan pinus. Produk ini dijual dengan kisaran harga 1 juta hingga 3 juta rupiah tergantung ukuran, model, dan fitur radio tersebut. Sebelum dipercaya sebagai penyedia souvenir KTT G20 nantinya, Helmi juga memenuhi pesanan produk souvenir untuk perhelatan MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Pada akhir tahun lalu, produk buatan Helmi ini juga telah berpartisipasi di KTT COP 26. Inilah sepeda mini velo berbahan bambu bernama Sepedagi, sepeda produksi lokal yang akan dijadikan cenderamata bagi para kepala negara di KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei 2023. Sepeda ini sepenuhnya dibuat di Indonesia, termasuk bahan baku bambu yang berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Di Indonesia jumlah bambu yang terbanyak itu ada di NTT, di Pulau Flores. Ya. Dari sepeda bambu yang bambunya dipanen dari Flores dan dipanen dari desa oleh mama-mama bambu. Memang produksinya dilakukan di Temanggung dan nantinya akan juga dibuat di NTT, di Labuan Bajo. Meskipun terbuat dari bambu, Monica memastikan bahwa sepeda ini cukup tangguh dan sudah melalui uji jarak jauh. Semua bahan baku sepeda ini sudah melewati pengawetan dan pengerasan yang memakan waktu hampir 1 bulan. Sepeda mini velo ini memenangkan penghargaan desain di Jepang. Jadi sudah teruji, sudah digoes dari Aceh sampai Bali 2000 km. Dan ini menjadi salah satu saya kira kesayangan dari Pak Jokowi. Sepeda kesayangan Pak Jokowi. Monica berharap dengan mengenalkan sepeda bambu ini pada KTT ASEAN 2023 dapat mendukung pemerintah menyukseskan program keberlanjutan lingkungan, termasuk mengurai penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan. Saya kira dengan elektrifikasi mobil, kampanye ayo bersepeda ke sekolah, ayo bersepeda ke bekerja, dan juga mendorong kota-kota dan daerah membangun jalur transportasi yang ramah terhadap pesepeda. Woodfolio adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi furniture, kitchen, dan cabinetry. Kami terlibat dari mulai desain, produksi, sampai penjualan, baik lokal maupun ekspor. Woodfolio saat ini dilengkapi dengan mesin-mesin yang memadai. Di antaranya panel saw, spindle molder, benzo 28 in, dan tenon serta mortiser.
Woodfolio berdiri tahun 2019 yang berlokasi di Boyolali, tepatnya di Jalan Nogosari, Mangu, kilometer 5, Potronayan. Lokasi Woodfolio sangatlah strategis karena berdekatan dengan Bandara Internasional Adi Sumarmo dan exit tol bandara. Kurang lebih dari bandara ke pabrik Woodfolio ditempuh 5 menit. Dengan lokasi tersebut sangat mempermudah akses dan pengiriman produk Woodfolio. Kami menawarkan produk furniture yang elegan serta kualitas yang baik dan waktu pengiriman yang cepat. Produk Woodfolio saat ini sudah diekspor ke beberapa negara, diantaranya Belanda, Australia, dan Amerika Serikat. Woodfolio sendiri sudah legal, kita punya legal wood, SPLK, artinya semua material itu legal yang sudah dapat izin resmi dari pemerintah. Woodfolio memiliki 2 produk. Yang pertama adalah produk reguler, yakni produk ekspor kami yang meliputi furniture outdoor dan indoor. Dan yang kedua adalah produk project untuk hotel, villa, cafe, dan resto. Contohnya interior, kitchen privat dan komersil, home bar, walk-in closet, dan master bed. The best quality is our passion merupakan moto kami yang bertujuan menjadi kebiasaan yang terbaik sehingga akan menghasilkan produk yang terbaik. Untuk info lebih lanjut silahkan kunjungi website kami di www.woodfolio.com.